Selamat datang kembali di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode integrasi numerik Gauss kuadratur. Ini latar belakangnya kita harus kembali ke metode trapezoidal. Kita ingin mengintegrasi kurva ini. Atau dengan kata lain, kita mencari luas di bawah kurva ya. Nah, batasnya itu dari, katakanlah saja dari A ini sampai B. Nah, kalau kita menggunakan metode trapezoidal, seperti yang Anda bisa lihat sendiri, maka luas yang kita dapat, ya, yang ini yang diarsir tentu akan ada errornya. Nah, ini errornya tentu saja tergantung, sekali lagi, bentuk kurvanya, dan juga panjang interval yang kita gunakan. Tentu semakin panjang intervalnya dari A sampai B, errornya bisa semakin besar. Nah, sekarang idenya adalah, bisa tidak kita menggunakan metode trapezoidal ini, tapi kita tidak lagi menggunakan dua data point yang di ujung ini. Ya. Kita boleh pilih dua data point di mana saja di interval A dan B. Nah, contohnya gambar yang di bawah ini. Sekarang kita ambil dua titik yang memotong kurva ini di sini dan di sini. Kemudian sekarang kita ambil luas trapesium ini. Nah, tentu kita akan lihat hasilnya akan jauh lebih akurat. Karena sekarang kita biarkan sebagian luas ini, yang di ujung ini, dan luas yang di ujung kiri ini, untuk mengkompensasi kekurangan luas yang ada di tengah ini. Ya kan? Dan tentu saja, tidak hanya mengkompensasi, tapi kalau kita lakukan dengan cerdik, maka luas kelebihan ini, yang di ujung ini, bisa kita set agar sama persis dengan luas kekurangan di sini. Jadi metode trapezoidal yang sudah kita perbaiki ini sekarang memiliki tingkat akurasi yang exact, ya, dibandingkan dengan metode trapezoidal standar yang tadi, yang ini. Jadi bagus ya strateginya untuk mengkompensasi kelebihan luas dan kekurangan luas. Nah, metode Gauss kuadratur ini adalah salah satu teknik integrasi numerik yang mengimplementasikan strategi ini. Lebih spesifik lagi, metode Gauss kuadratur yang akan kita deskripsikan dalam video ini biasanya disebut formula Gauss-Legendre, ya. Tentu saja excusez mon français ya. Kemudian lebih lanjut, untuk video ini kita akan fokus dengan formulasi Gauss-Legendre 2 point. Nah, ini sebenarnya metode yang cukup sederhana, tapi nanti tentu saja setelah mengerti metode untuk 2 point akan mudah untuk dikembangkan menjadi 3, 4, 5 poin dan seterusnya untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Oke, untuk menurunkan formulasi metode ini, maka kita harus mulai dari metode trapezoidal. Ya, ini kasusnya. Ini ada kurva yang tebal. Kemudian sekali lagi kita ingin tahu integral kurva ini dari -1 sampai 1. Jadi batas bawahnya A, -1, batas atas B, 1. Ya, dan kita ingin menggunakan metode trapezoidal. Nah, ini kan standar ya. Kita bisa tuliskan metode integrasi trapezoidal ini. Ya. Dengan FA, fungsi A ini di sini. Dan fungsi B kita ambil tentu saja di sini. Ini juga bisa kita tuliskan kembali menjadi
Nah, ini kan sebenarnya bisa kita interpretasikan ya sebagai fungsi A dikalikan dengan konstanta B minus A dibagi 2 ditambah fungsi B dikalikan dengan konstanta yang sama B minus A dibagi 2. Nah, formulasi Gauss-Legendre 2 poin ini punya bentuk persamaan yang mirip ya dengan formulasi trapezoidal yang standar, tapi mengikuti strategi cerdik yang kita jelaskan tadi. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini walaupun kelihatannya sekilas mirip, tapi tentu saja berbeda. Ya, perbedaannya itu yang pertama, kalau di formulasi trapezoidal standar, nilai fungsinya ini kan dihitung di batas bawah dan batas atas. Ya. Nah, untuk metode Gauss-Legendre ini, nilai fungsinya tidak lagi dihitung di situ, nggak di batas bawah dan batas atas, tapi dihitung di suatu nilai x0 dan x1 yang ada di antara batas bawah dan batas atas. Ya, di sini nih, x0 dan x1. Berapa nilai x0 dan x1-nya? Yaitu nanti. Itu yang akan kita turunkan. Kemudian yang kedua, ini sekarang konstantanya C0 dan C1 ini tidak lagi sama dengan B dikurang A dibagi 2. Ya, beda. Berapa? Nah, ini sama. Ini juga yang akan kita turunkan. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ya, ini ada 4 yang tidak kita ketahui. C0, titik X0, C1, dan X1. Nah, seperti biasa karena ada 4 yang tidak kita ketahui, maka kita harus menyediakan 4 persamaan. Nah, keempat persamaan ini kita dapatkan dengan menentukan, jadi kita harus tentukan nih sekarang bahwa formulasi Gauss-Legendre 2 poin ini harus bisa menghitung secara exact ya integral dari fungsi polinomial orde 3 atau kubik. Itu kunci ini sekarang nih. Jadi formulasi ini dapat menghitung integral fungsi polinomial orde 3. Nah, tentu saja kalau bisa menghitung secara exact integral fungsi kubik, maka tentu pasti bisa menghitung integral fungsi parabolik orde 2 atau orde 1 linear, apalagi fungsi konstan. Ya kan? Nah, mari kita tuliskan keempat persamaan ini. Ini persamaannya. Nah, kemudian dari keempat persamaan ini kita bisa mencari 4 yang tidak kita ketahui tadi. C0, C1, X0, dan X1. Nah, ini kalau kita manipulasi secara matematis, kita akan dapatkan C0 dan C1 sama dengan 1, X0 sama dengan minus 1/3 sama dengan minus 0,58 ya. X1 sama dengan 1/3 sama dengan 0,58. Nah, ini kalau kita substitusikan kembali ke persamaan yang awal ini kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Sekali lagi, C0 dan C1 konstanta di depan sini sama dengan 1 ya. Kemudian X0 ini di sini berarti ini minus 1/3. Yang X1 1/3. Jadi sekarang kalau kita lihat bentuk akhir dari formulasi Gauss-Legendre 2 poin ini sangat sederhana. Ya kan? Karena integrasi atau luas permukaan di bawah kurva ini dari limit minus 1 sampai 1 itu hanyalah merupakan penjumlahan nilai fungsi ini dan nilai fungsi ini. Nah, walaupun metode ini sangat sederhana ya,
Tapi ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu tadi kan kita menghitung fungsi ini, ya limit integrasinya waktu kita turunkan ini semua, itu kan hanya dari -1 sampai 1. Ya, dan terus ini waktu kita turunkan kan juga ini 1, -1, dan semuanya ya, ini 1, -1. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah gimana kalau limit integrasinya beda? Ya, kita ambil saja contoh di buku nih ya. Misalnya kita ingin mengintegrasikan persamaan ini. Polinomial order 5, limit integrasinya dari 0 sampai 0,8. Kalau kita gunakan formulasi Gauss-Legendre 2 poin yang tadi, maka yang akan kita lakukan hanyalah tinggal mencari fungsi polinomial ini pada X sama dengan -1/3. Sekali lagi di sini ya. Dan di X 1/3. Terus kita jumlahkan, beres. Ya. Gampang ya. Nah, tapi sebentar dulu. Karena kalau tadi, sekali lagi, limitnya waktu kita turunkan semua kan -1 sampai 1. Sedangkan kasus kita yang sekarang, limitnya 0 sampai 0,8. Jadi gimana nih? Nah, sederhananya kita harus mentransformasikan limit integrasi 0 sampai 0,8 menjadi -1 sampai 1. Nah, jangan bingung. Karena ini bisa kita lakukan dengan sederhana. Cara sederhananya kita akan ubah independent variable kita. Sekarang kan kita independent variabelnya X. Ini akan kita transformasikan menjadi XD. Hubungan antara X dan XD itu linear. Ya, jadi hubungannya bisa kita tuliskan sebagai X sama dengan suatu konstanta A0 ditambah A1 dikali XD. Jadi ini hubungannya. Tapi kita nggak tahu nih sekarang A0 dan A1-nya. Jadi kita harus cari dulu hubungan antara batas bawah di variabel X, ya, sama dengan 0 kan, batas bawahnya, dengan batas bawah di variabel XD, yaitu -1, tentu bisa kita tuliskan seperti ini. Sama juga hubungan antara batas bawah di variabel X, 0,8, bisa kita tuliskan seperti ini. Ini sekarang batas atas di variabel XD-nya kan 1. Ya. Nah, ini udah ada dua persamaan, dua tidak diketahui, yaitu A0 dan A1. Jadi kita bisa cari A0-nya akan sama dengan 0,8 ditambah 0 dibagi 2. Kemudian A1-nya juga bisa kita cari sama dengan 0,8 dikurang 0 dibagi 2. Jadi ini sama dua-duanya ya, 0,4. Ini juga 0,4. Nah, ini kalau kita masukkan lagi ke persamaan ini, hubungannya akan menjadi X sama dengan 0,4 ditambah 0,4 XD. Kemudian kalau kita kembali ke persamaan yang ingin kita integrasikan ini, nah sekarang kita akan mengubah atau mengganti variabel X dengan variabel XD menggunakan hubungan linear yang ini. Nah, ini kalau saya tuliskan sekarang, dia akan menjadi persamaan yang panjang ini. Ya, ini semua kan X-nya ya sudah saya ganti menjadi 0,4 ditambah 0,4 XD. Ya, dan tentu saja jangan lupa dx-nya ini juga harus diganti menjadi dxd. Tapi tentu dengan persamaan, kalau kita ambil turunannya,
dx sama dengan 0,4 dxd. Karena itu ada konstanta 0,4 di sini. Oke? Nah, sekarang karena kita sudah ubah limit integrasinya dari minus 1 sampai 1, maka sekarang kita bisa langsung menggunakan formulasi Gauss-Lagrange 2 poin. Ya. Tapi sekarang fx-nya ini atau fungsi yang akan kita integrasi adalah yang ada di bracket ini, yang merah ini. Nah, ini kita tinggal mencari yang di bracket merah ini akan jadi fx-nya, ya. Nah, tentu kemudian integral ini kita tinggal mencari f minus seperakar 3 ditambah f seperakar 3. Nah, ini kalau kita cari ya, ini hasilnya adalah 0,516741. Yang ini 1,305837. Maka hasilnya adalah 1,822578. Nah, ini kan untuk yang 2 poin. Di awal tadi saya sudah sempat singgung bahwa ini bisa kita teruskan 3, 4, 5 poin dan seterusnya. Nah, ini mengikuti bentuk umum yang ini. Masing-masing nilai C dan X-nya Anda dapat temukan tentu saja di tabel yang ini. Nah, jadi mungkin untuk mengilustrasikan, untuk Gauss-Legendre yang 3 poin, maka formulasinya akan memiliki bentuk seperti ini. Dan masing-masing nilai C dan X-nya dapat dilihat di sini. Ini C-nya dan ini X-nya. Kemudian juga kalau sekarang kita ingin gunakan 4 poin, ya tinggal ditambah saja C3 F X3. Tapi sekarang gunakan data-data untuk yang 4 poin. Nah, satu hal yang ingin sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengubah limit integrasinya menjadi minus 1 dan 1. Seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya. Saya rasa demikian pembahasan kita mengenai formulasi Gauss-Legendre. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa belajar dan baca bukunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.